seru-seruan aja untuk mengisi waktu menunggu berbuka, karena memang sebenarnya keluarga kita juga ada kurang lebih 200 santri di sini, santriwati sama yang laki-laki juga. Alhamdulillah semuanya happy, kita bawain mukena, bawain ada alat-alat sholat juga, ada THR juga beberapa untuk santri-santri yang mau berpartisipasi dalam game hari ini. Seru-seruan aja. Ada berapa Kalau ada yang masuk? Berapa ya? 200 sekian ya? 200 sekian, alhamdulillah. Kita juga ini kan dibantu juga sama Kakak Busana, emang juga produk yang bekerja sama-sama kita. Jadi kita dimudahkan banget sih, kayak kemarin kita bagi-baginya dari Krela, sekarang bagi-bagi dari Keke. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan banyak produk. Sebagai amal jariah juga masih bisa sama Allah. Tentu, karena kan kita juga nggak tahu ya usia sampai kapan, kita nggak tahu ke depan siapa yang akan mendoakan kita. Jadi aku berharap dengan mukena yang kita bagikan ini akan menjadi amal jariah juga. Bu Icis melihat respon dari santri-santri tadi bagaimana sih? Seru banget ya, karena kan biasanya kan ini Uma yang mimpin, Uma yang ada di sini, terus sekarang harus aku yang gantiin Uma, jadi kayaknya aku nggak bisa deh kalau sekalem beliau, jadi kayak udah pakai gaya aku aja deh gitu. Alhamdulillah semuanya happy, semuanya heboh, ada beberapa game juga tadi yang mereka ikutin dan alhamdulillah semuanya senang di sini. Di sini ada berapa santri? Santrinya kurang lebih 200 sekian, karena memang ini nggak dikumpulin semua, ada yang udah mudik, ada yang ada di bagian di sebelah sana, ada yang di mana, dan ini cuma sebagiannya aja yang dikumpulin. Udah tuh kayak isi dari mukenanya. Ini adalah paket hampers yang kita bagikan untuk santri-santri aku di Maskanul Hufaz di Pondok Pesantren di Bintaro. Kita lihat ya isinya ya, isinya banyak loh, dari Kakak Busana. Nih ada mukenanya agak berat dan gede, bagus kayak dipakai buat sholat. Tadi kata bilang banyak. Nggak briefing, isinya ini. Nih mukena 1 dan alhamdulillah bisa menjadi amal jariah, mudah-mudahan, amin. Pemilihan tempat sendiri kenapa di sini? Karena kan di sini emang tempat keluarga aku juga, pondok pesantren kita juga yang kita dirikan, jadi ya memang harus di sini karena nggak mungkin kita bawa santri 200 lebih sekian untuk ke tempat lain, jadi emang udah amannya di sini aja biar mereka bisa sholat juga bareng-bareng, ntar juga bisa buka puasa juga bareng-bareng. Tapi untuk memilih mukena sendiri yang untuk dibagikan itu kenapa? Ada alasan khususnya nggak, Bu Icis? Kalau aku sebenarnya menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen aja sih sama si Kakak Busana ini, karena kalau masalah bagi-bagi hampers gini kan sebenarnya tugas aku tuh cuma untuk ngasih-ngasihin aja, tapi ide-idenya tuh biasanya dari manajemen atau idenya dari produk, dari siapa gitu, beda tinggal bagi-bagi. Tapi apa lagi umat rasa ada itu Maaf. tanpa kehadirannya umat. Oh, enggak sih, karena alhamdulillah aktivitasnya dari hari pertama sampai sekarang alhamdulillah ada aja, jadi nggak terasa hampa juga. Terakhir juga ibu udah ngabarin katanya lebaran belum bisa pulang, tapi itu juga nggak masalah karena yang penting dimanapun keluarga aku lebaran, yang penting sehat, panjang umur dan berkah, jadi nggak apa-apa juga sih. Toh juga lebaran kalau nggak sama keluarga tuh juga nggak apa-apa. Jadi sudah nyiapin baju lebaran bareng mau anak belum? Aku udah nyiapin, kayak hari ini aku sebenarnya ini baju lebaran sih, cuma aku pakai duluan. Jadi nggak apa-apa ya, aku udah nyiapin beberapa baju lebaran dari Kakak Busana. Nanti aku udah coba paginya pakai apa, siangnya pakai apa, malamnya pakai apa, hari kedua pakai apa gitu. Sasaran berbaginya selain di pesantren sendiri di mana lagi? Kayak masjid mungkin akan bisa bagi. Sebenarnya udah berjalan hampir 80% untuk bagi-bagi hampers ini. Kemarin di daerah rumah aku kita bagi-bagi hampers Bella Rosa, makanan, cookies. Terus kita bagi-bagi hampers online dari live sosmed. Kemarin kita ada bagi-bagiin Purella, terus skincare anak. Terus hari ini kita offline juga bagi-bagi di Maskan Bufa. Selebihnya nanti kita bagi-baginya di luar, paling di pinggir jalan normal-normal sih kayak tahun-tahun sebelumnya. Tapi pertengahan Ramadan Lailatul Qadar bikin ada mungkin kegiatan Lailatul Qadar nggak sih ntar di malam-malam? Pengen tentunya pasti malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat amat penuh hikmat ya. Tentunya kita bisa lebih khusyuk lagi beribadah, dan aku pengennya bukan cuma aku, bahkan teman-teman semua, followers aku semuanya bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi tentunya kita ingin melewatkan bersama-sama, menghadapi itu bersama-sama. Katanya mau ngapain di sini Insya Allah sejauh ini pengennya sih itikaf, pengennya hatam ya, alhamdulillah pengennya. Tapi aku juga nggak pengen sendirian, tentu aku ajak anak aku, dan tentu aku akan mengajarkan anak aku dari hal sekecil mungkin, dari mulai kita mencontohkan, tapi itu emang benar-benar harus kusuk banget ya. Jadi aku berharap kalian semua bisa melakukannya dengan sangat penuh hikmah. Di akhir Ramadan, mengenai perjalanan di bulan Ramadan tahun ini seperti apa? Perjalanan Ramadan tahun ini alhamdulillah luar biasa banget, penuh dengan rasa syukur.
dan penuh dengan rasa hati yang lapang. Alhamdulillah masih diberikan usia sampai detik ini, nafas dan sampai kesehatan sampai detik ini, dan diberikan kelancaran urusan dunia juga di sini. Dan aku berharap kita semua diberikan kelancaran dunia akhirat juga. Dan aku bersyukur dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Moana hari ini kenapa nggak diajak? Kenapa? Moana nggak diajak? Moana kalau jam segini dia masih sekolah kak. Kadang kalau misalnya dia ikut acara kayak gini tuh kadang suka takutnya agak ngerecokin. Dan memang dia kan ini masih ada jam sekolah juga. Jadi selain aku takutnya dia nggak nyaman, dia juga masih ada jam sekolah dan les yang belum bisa ditunda. Tapi Moana sedikit sudah dikasih tahu belum sih kalau soal puasa gitu? Udah, jadi Moana dari hari pertama puasa aku juga udah coba ikutin bangun sahur bareng dia. Atau misalnya dia tuh sebelum bulan puasa aja dia kadang subuh itu dia kadang bangun duluan. Dia kadang suka puk-puk aku atau nggak sengaja ngegeplok apa segala macam. Itu udah menjadi alarm aku untuk sholat subuh biasanya. Tapi kalau sahur ini kan emang kita bangun agak lebih maju lagi. Itu kadang aku suka bangunin, tapi kalau dia ngerengek mau tidur aku juga nggak maksain. Tapi kalau dia ikut bangun kita coba makan sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya berpuasa dia nggak bisa sampai sore, kadang zuhur udah mulai makan, kadang jam 10 udah minta makan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting belajar dari hal terkecil dulu lah. Ada kesulitan kan mengajarkan puasa ke anak? Kesulitan sebenarnya enggak sih, cuman kan karena emang dia umurnya masih dini banget, masih umur 3,5 tahun. Paling ya kesulitannya dia suka keceplosan minta makan, minta minum, dan itu buat aku tuh nggak masalah banget karena juga dari usianya masih terlalu dini. Jadi kalau dia udah minta makan, minta minum di jamnya yang udah seharusnya itu nggak apa-apa banget. Yang penting dia tahu arti puasa itu apa. Menjanjikan hadiah mungkin untuk Moana untuk kalau puasanya full atau apa gitu? Enggak sih, karena kalau aku sama Mona itu tentang berpuasa itu tentu aku selalu bilang hadiah itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin melalui ibunya ya. Tapi kalau ibunya kan nggak puasa juga, kadang dia ada reward apa. Karena dia kalau sekolah tiap hari itu dia ada aja ulangan di sekolah atau ujian di sekolah atau apa yang di sekolah dia bisa capai, itu pasti aku kasih hadiah. Jadi kalau soal puasa dapat hadiah atau enggak. Kalau untuk lebaran kak, Betul. Aku dan keluarga aku selalu menerapkan kita hidup harus berbuat baik karena seolah-olah esok kita telah tiada. Jadi emang kena alat-alat sholat, tasbih dan segala macam itu emang harus kita terapkan kalau bisa di lingkungan sekitar ya, karena memang setelah papaku berpulang juga makam itu adalah suatu tempat yang menurut aku tuh aku impi-impikan, aku idam-idamkan gitu. Mungkin kalau orang bilang oh serem makan ke makam ngeri atau apa segala macam, kalau aku enggak, justru aku sangat merindukan makam itu sendiri karena ada papa sih di dalam. Sebenarnya udah ke makam sih dari hari kemarin juga udah ke makam, dan aku sih berharapnya kita diberikan umur panjang biar teman-teman yang udah pernah ditinggalkan juga kita bisa ziarah bersama-sama ke sanak-saudara. Lebaran ngelakuin apa? Apa? Hamil lebaran, excited. Hamil lebaran paling ya normalnya kayak masak-masak atau misalnya nyiapin amplop THR buat orang-orang sekitar, atau mungkin buat staff atau buat kalian atau buat yang lain-lain. Biasanya gitu sih, standar kayak sama aja kayak yang lainnya. Just ke akan open house juga nggak sih? Maaf? Biasanya kita di sini open house ya. Kayaknya enggak ya, karena aku lebaran itu di rumah, tapi hari keduanya kayaknya aku nggak di rumah karena udah kontrak sama beberapa produk juga untuk nggak berada di rumah sih. Tapi pengennya ya kita lihat nanti aja. Pengennya sih iya, tapi sampai sejauh ini belum ada niat. Mudahan kan kayaknya udah ngisi-ngisi which is Isi-isi baru sedikit, baru berapa ya? Paling 10-20%, sisanya masih ada kendala karena mungkin cuaca, karena kan sekarang hujan juga. Terus kendala-kendala yang lainnya sama isi-isiannya juga belum lengkap. Barangkali ada mau endorse isiannya. Gitu sih. Belum ada pindahnya kapan? pengennya segera ya kak, cuman kalau kita lihat dari cuaca dan ini kan semuanya material segala macam cat dan lain-lain itu kan juga tergantung cuaca di luar. Jadi ya kalau cuacanya baik, insya Allah selesai juga tepat waktu, mudah-mudahan. Cis, ini kan kamu di bulan puasa ini padat banget nih roadshow kemana-mana. isi acara di mana-mana gitu. Amin. Kan. Mungkin untuk menjaga stamina atau kesehatan sendiri gimana? Untuk menjaga stamina aku sahur sih biasanya nggak pernah makan nasi sama sekali. Kalaupun makan paling cuma 1 sendok 2 sendok. Sampai hari ini kayak tadi aku cuma sahurnya pakai telur rebus, sayur bayam, tempe goreng, udah. Setiap hari sahurnya minim-minim aja karena menurut aku juga kalau sahurnya kebanyakan itu justru akan bikin begah dan bikin asam lambung ya. Jadi kalau aku pribadi jaga kesehatannya sahurnya sih. Sahurnya proteinnya diperbaiki lah. ya Kak, maaf ya. Udah kan tadi.
sekali nanti ditanyain yang di hidung, pasti banyak yang nanya Apa di tuh? hidung ini di Tempelan kak. Ini Tempelan. tempelan aja tuh. Mau. Gak penting banget pertanyaannya. Iya, Penting iya. banget. Enggak ada aja sih. Oke, thank you.